Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh bersama-sama di masjid yang sangat kita cintai ini. Kemudian selawat beriringan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Tengku Imam yang sudah mengimami salat subuh pada hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati guru-guru kami serta hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, tausiah kita adalah tentang kesehatan dengan topik hemodialisa atau sering kita sebut dengan cuci darah. Hemodialisa ini sebenarnya sangat familiar dengan kita karena pelayanan hemodialisa sekarang ini sudah hampir ada di mana-mana. Kemudian yang kedua, kenapa perlu kami sampaikan bahwa masalah besar yang terjadi pada orang-orang dengan gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisa ini terus berkembang. Karena seseorang yang sudah mengalami gagal ginjal yang kronik itu tidak akan dapat disembuhkan. Kemudian yang kedua, kasusnya terus meningkat. Di dunia diperkirakan sekitar 6% tiap tahun kasus gagal ginjal yang memerlukan tindakan hemodialisa ini terus meningkat. Oleh karena itu saya pikir dengan tausiah pada subuh yang berbahagia ini paling tidak mendapat pengetahuan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa mengambil langkah-langkah supaya ginjal kita tidak tetap sehat dan tidak jatuh pada gagal ginjal kronik. Kemudian yang ketiga, juga mungkin menjadi pelajaran kepada kita manakala ada keluarga kita yang mungkin memerlukan tindakan hemodialisa, yang mungkin selama ini kita lihat memang sungguh sangat merepotkan, memerlukan waktu, tenaga, pikiran, biaya, karena tiap minggu 2 kali minimal ia harus mendapatkan tindakan hemodialisa. Jadi sangat tidak mudah pada keluarga yang memang ada penyakit gagal ginjal yang memerlukan tindakan hemodialisa ini. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, hemodialisa ini berasal dari kata pertama hemo. Hemo ini bahasa Latin itu sama dengan darah. Kemudian yang kedua, dialisa. Dialisa ini pemisahan. Karena proses yang terjadi pada mesin dialiser nanti akan terjadi pemisahan antara darah yang bersih dan darah yang kotor, dan setelah itu, setelah dilakukan pemisahan, darah yang bersih ini akan dipompa kembali ke dalam tubuh seseorang. Dengan demikian, hemodialisa ini dimanakan bahwa suatu kegiatan pencucian darah dengan membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh atau membuang cairan-cairan berlebih dalam tubuh, yang dilakukan melalui suatu alat dialisis yang tujuannya adalah semata-mata untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah rusak. Jadi dialiser ini atau ginjal buatan ini memang dia digunakan untuk mengganti fungsi ginjal yang
sudah mengalami kerusakan pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal yang kronik. Kemudian prosesnya, mungkin ini sedikit bahasa medis, terjadi melalui difusi, melalui osmosis dan juga ultrafiltrasi. Mungkin bapak-bapak tidak perlu memikirkan itu. Mungkin adik-adik yang sekolah yang masih SMA, SMP atau kuliah, mungkin bisa dipelajari kembali bagaimana proses terjadinya difusi, osmosis maupun ultrafiltrasi pada sel seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua gagal ginjal yang terjadi. Pertama, bisa terjadi yang akut, jadi gagal ginjal akut namanya. Ini terjadi sifatnya hanya sementara waktu, jadi tidak menetap, dan terjadinya bisa terjadi di bawah dari 3 bulan. Jadi kalau seseorang mengalami gagal ginjal yang terjadinya tiba-tiba dan di bawah daripada 3 bulan, maka seseorang tersebut dimasukkan ke dalam gagal ginjal akut. Pada keadaan gagal ginjal akut ini, seseorang itu tidak memerlukan tindakan hemodialisa sepanjang hidup. Hanya sementara waktu sampai dengan keadaan ginjalnya membaik. Dan ukuran bapak yang sering melihat adalah sering diperiksa dengan renal function test. Bapak-bapak dan ibu-ibu sering kalau ke rumah sakit periksa fungsi ginjal. Di situ akan diperiksa ureum, kreatinin maupun asam urat. Tetapi yang menentukannya adalah kadar ureum maupun kadar kreatininnya. Di mana saja bisa terjadi keadaan orang yang mengalami gagal ginjal akut. Ini ada bahasa, kalau bahasa medis kami, ini ada sebelum ginjal, di ginjal itu sendiri, dan juga setelah ginjal. Yang pertama penyebabnya bisa oleh karena kehilangan darah yang banyak. Misalnya pada orang dengan mengalami kecelakaan dengan patah tulang yang terbuka, atau orang-orang dengan perdarahan pasca melahirkan dengan perdarahan yang banyak, itu sangat memungkinkan terjadinya gagal ginjal yang akut. Kemudian yang kedua, orang yang mengalami dehidrasi atau kurangnya cairan pada tubuh. Ini biasanya bisa disebabkan oleh faktor muntah atau buang air besar yang terlalu banyak, sehingga cairan dalam tubuh berkurang, dan ini juga bisa mempengaruhi terjadinya gagal ginjal. Kemudian yang ketiga bisa juga oleh asupan cairan atau minum yang kurang, jadi sangat kurang minum seseorang. Padahal seseorang sangat dibutuhkan cairan, lebih kurang sekitar 3 liter, tetapi pada orang-orang yang malas minum, ini juga sangat memungkinkan untuk terjadinya gagal ginjal yang akut. Kemudian selanjutnya bisa terjadi oleh pemberian obat-obat diuretik. Mungkin bapak-bapak pernah minum furosemid atau spironolakton atau sejenisnya, yang memang obat-obat tersebut fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan pada tubuh. Tetapi pengeluaran yang tidak terkontrol dengan baik itu juga bisa bermasalah kepada ginjal. Kemudian selanjutnya bisa karena batu pada ginjal, atau batu pada ureter, atau batu pada prostat. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Kemudian satu lagi, pada orang-orang biasanya pada umur 50 tahun ke atas mengalami pembesaran prostat. Prostat itu letaknya di bawah dari di dalam kita, di dalam panggul, yang fungsinya mengeluarkan semen, dan juga dia ada jalan untuk keluarnya sperma menuju sehingga bisa keluar melalui uretra. Jadi beberapa hal yang kami sampaikan tadi itu bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal, tetapi tidak semua itu pasti akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal yang akut. Kemudian yang kedua, gagal ginjal yang sifatnya kronik, dia berlangsung dalam jangka waktu lebih 3 bulan. Pada orang yang mengalami gagal ginjal kronik ini, rusaknya dia sifatnya permanen, tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal kronik ini, pilihannya hanya hemodialisa
atau cuci darah, atau bisa juga terjadi penyembuhan sampai terjadinya transplantasi ginjal. Jadi dipakai ginjal yang baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, orang yang hidup dengan satu ginjal, kalau ginjalnya bagus, maka fungsi dari perkemihan juga bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada orang yang bermasalah dengan ginjalnya, maka orang tersebut juga akan bermasalah dengan fungsi ginjal itu sendiri. Makanya sekarang orang juga berlomba-lomba pada pasien-pasien yang mengalami cuci darah yang sepanjang umur hidupnya, juga sebaiknya melakukan transplantasi ginjal. Dan kita di Banda Aceh, di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, seingat saya sudah pernah dilakukan beberapa tindakan. Jadi diambil ginjal, terutama ginjal dari keluarga dekat, karena ini menyangkut masalah imunologi, nanti tidak terjadi penolakan. Kemudian diambil ginjal dari keluarga, kemudian dipasang pada orang yang menderita gagal ginjal. Dan itu hanya itu pilihannya pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal akut, di luar dari cuci darah atau hemodialisa tadi. Dan gagal ginjal yang bisa menyebabkan ini semua adalah pada gagal ginjal yang stage-nya terakhir, end stage dia namanya. Jadi derajat yang paling akhir, biasanya derajat yang kelima. Jadi pada yang kelima dengan kadar ureum lebih dari 100, kemudian juga dengan kadar kreatinin lebih dari 10, 8 sampai 10. Kalau ada dokter yang menganjurkan untuk dilakukan hemodialisa, ya sebaiknya kita ikuti dengan baik. Memang semua tindakan itu sulit, memang semua tindakan itu ada risikonya. Tetapi paling tidak bisa memberikan solusi kepada penderita untuk memperpanjang kehidupannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di mana saja bisa terjadi gagal ginjal kronik? Pertama, pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus atau penyakit gula, atau orang mengatakan penyakit kencing manis, darah manis, sama sebenarnya. Jadi kalau orang dengan kadar gulanya lebih dari 140 pada orang yang diperiksa gula random namanya, tidak puasa, atau pada orang puasa dengan kadar gula 90 sampai 110 dengan puasa lebih kurang 8 jam, maka pada keadaan tersebut kalau lebih dari itu maka sudah dianggap kadar gulanya lebih di dalam darah. Tetapi ini belum dikatakan orang menderita diabetes mellitus. Kadarnya adalah pada ukuran kadar gula darah lebih 200, itu sudah dianggap seseorang itu menderita penyakit diabetes mellitus. Kemudian yang kedua, orang yang menderita hipertensi yang lama. Jadi seseorang yang tekanan darahnya sistoliknya lebih 140 dan diastoliknya lebih dari 90, itu sudah dianggap hipertensi. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang hipertensi yang emergensi, yang memerlukan tindakan yang sesegera mungkin. Kemudian yang ketiga bisa disebabkan oleh glomerulonefritis kronik. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, kenapa hemodialisa ini penting bagi seseorang? Alasannya adalah bahwa organ ginjal ini berfungsinya membersihkan darah kita. Jadi seluruh cairan darah dalam tubuh, maka pembersihannya dilakukan melalui ginjal. Kemudian yang kedua, fungsi ginjal juga membersihkan zat-zat yang berbahaya pada tubuh. Jadi semua kadar zat-zat dalam tubuh itu harus normal. Kalau dia berlebih, maka akan memberikan efek kepada tubuh. Jadi tidak baik kalau ada kadar-kadar zat dalam tubuh yang berlebih. Kemudian di samping yang fungsi tadi, juga fungsi daripada ginjal itu adalah bisa merangsang pembentukan sel-sel darah merah. Maka kita lihat pada penderita dengan gagal ginjal kronik, kadang-kadang dia pucat, anemia. Karena memang fungsi ginjal yang salah satunya tadi membentuk sel-sel darah merah, tidak lagi mampu dilakukan oleh ginjal, sehingga orang akan mengalami anemia.
Dengan kata lain, bahwa pada orang-orang dengan gagal ginjal yang kronik juga sangat mungkin harus diberikan transfusi darah. Bertengku-tengku hadirin yang berbahagia, maka dapatlah kita bayangkan kalau ginjal seseorang rusak, maka akan memberikan bahaya bagi tubuh dan bahkan bisa menyebabkan kematian akibat daripada menumpuknya zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, hemodialisa ini sangat diperlukan pada orang-orang yang menderita gagal ginjal yang kronik. Sekedar untuk pengetahuan kita, supaya kita juga ada sedikit gambaran bagaimana mesin cuci ini bekerja. Yang pertama, dari dokter biasanya atau perawat yang mahir, itu akan dicari pembuluh darah yang besar. Karena prinsip dari hemodialisa ini harus ada darah yang keluar dari tubuh, masuk ke dalam mesin, kemudian dicuci, setelah bersih, baru masuk lagi ke dalam tubuh seseorang. Jadi diperlukan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang sering dipakai adalah pembuluh darah, harus pembuluh darah yang besar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau melihat orang yang mengalami cuci darah, itu biasanya akan jendol dia di lengan. Biasanya kita memakai lengan kiri. Jadi dokter akan memilih lengan yang memang tidak banyak digunakan. Kalau kita lebih banyak menggunakan lengan kanan, maka tindakan pemberian ini biasa menggunakan lengan kiri. Jadi di sekitar ini pembuluh darah yang akan dipakai. Kemudian yang kedua, pembuluh darah yang dipakai adalah ada pembuluh darah nadi. Mungkin adik-adik akan tahu ada pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen. Kemudian ada pembuluh darah yang memang banyak mengandung, yang sudah banyak mengandung zat-zat yang tidak diperkai oleh tubuh. Di pada saat dia keluar darah dari tubuh melalui pembuluh darah, arteri masuk ke mesin dicuci, kemudian balik lagi ke dalam tubuh seseorang. Jadi kegiatan ini, akses ini biasanya hanya sifatnya dia sementara yang dilakukan pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal yang akut yang tiba-tiba. Tetapi pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal kronik, maka cuci darah ini menjadi pilihan yang menetap, jangka panjang, malah seumur hidup, sampai dilakukannya transplantasi kepada tubuh seseorang. Oleh karena itu, tindakan untuk mendapat akses ini hanya bisa dilakukan oleh dokter bedah torak kardiovaskular. Jadi kalau kita di Matang, Tengku Haji Mukhlis Hanafiah, Tengku Haji Hanafiah, yang dokter bedah torak kardiovaskular. Jadi urinnya orang itu nantinya akan melakukan bedah untuk menyambungkan arteri dengan vena. Sehingga dari sinilah nanti bisa disambungkan ke mesin cuci darah. Dan tindakan ini disebut dengan tindakan Simino. Jadi Simino Brescia fistula. Jadi mungkin salah siro penemu kasus ini. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, kita bersyukur bahwa di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin Banda Aceh, kalau saya tidak salah, sekarang ada 2 dokter bedah torak kardiovaskuler. Jadi dokter inilah yang akan melakukan tindakan pertama untuk memberikan akses pembuluh darah untuk disambungkan dengan alat hemodialisa. Berapa kira-kira biaya tindakan Simino ini? Ini kira-kira biaya sekitar 3,3 juta rupiah untuk tindakan ini. Dan Simino dan tindakan pemasangan alat pada Simino ini agak sedikit kesabaran karena memang harus menunggu waktu penyembuhan. Setelah dioperasi harus ditunggu sekitar 2-6 minggu sampai lukanya sembuh dan Simino ini bisa digunakan. Dengan demikian, setelah alat Simino ini berfungsi, maka disambunglah dengan selang ke dalam alat hemodialisa, alat mesin cuci darah.
kemudian akan proses berlangsung terus, kemudian setelah salat darah ini bersih, darah ini akan dibalikkan kembali ke dalam tubuh seseorang. Tunggu-tunggu hadirin hadirat yang berbahagia, memang proses ini terus berjalan dia. Jadi jangan dibayangkan seakan-akan kalau seseorang memerlukan tindakan hemodialisa, seluruh darah dalam tubuh seseorang kira-kira sekitar 5 liter lebih kurang akan masuk semua ke dalam mesin, setelah dicuci baru dimasukkan kembali ke dalam tubuh seseorang. Tidak demikian halnya. Karena kalau dari 5 liter tubuh seseorang, hanya sebagian kecil yang berada di dalam selang, dia terus dicuci dengan alat dialiser, setelah bersih masuk ke dalam pembuluh darah yang memerlukan, yang sedang hadir tadi, dan ini terus berlangsung kira-kira sekitar 4 sampai 5 jam. Oleh karena itu, pada seseorang yang memerlukan tindakan hemodialisa itu membutuhkan waktu sekitar 9 sampai 12 jam per minggu. Jadi sangat lama. Jadi kalau seseorang harus dilakukan hemodialisa 9 jam, saya pikir dari pagi sampai malam. Jadi oleh karena itu, rumah sakit dengan program pemerintah itu dilakukan kira-kira 2 kali dalam seminggu. Jadi butuh waktu sekitar 5 jam. Lama juga 5 jam ini menunggu orang yang dilakukan hemodialisa. Oleh karena itu, biasanya sekarang rumah sakit pada ruang-ruang hemodialisa itu sudah dibuat sedemikian nyaman, kadang-kadang disediakan televisi. Dan satu hal yang mungkin sangat riskan, sangat miris kita, saya melihat bahwa banyak pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit kadang-kadang lupa dengan salatnya, tinggal salatnya. Ini bukan hal yang aneh, saya pikir. Orang yang tegar sama sekali, yang sehat badannya, juga salatnya juga kadang-kadang tidak teratur. Apalagi dengan orang yang sakit dan memerlukan perawatan. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, memang ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi. Pertama, bisa terjadi hipotensi, penurunan tekanan darah di bawah dari 90. Tetapi sekarang sudah dengan alat-alat yang sekarang sudah sangat jarang terjadi komplikasi ini. Kemudian yang kedua, bisa terjadi kram otot atau spasme. Tapi sekarang juga sudah sangat jarang dengan mesin sekarang. Kemudian bisa terjadi reaksi anafilaktik, bukan hanya pada hemodialisa, tetapi pada penggunaan obat apapun juga sangat mungkin terjadinya reaksi anafilaktik ini. Kemudian bisa terjadi mual, mengantuk, lelah, pusing, dan lain sebagainya. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, tadi saya sampaikan bahwa memang orang yang harus melakukan hemodialisa ini memang ia harus patuh dia dengan jadwal yang diberikan oleh dokter. Misalnya kita di rumah sakit, kalau dia masuk hari Selasa, maka dia balik nanti hari Kamis. Kalau dia masuk hari Selasa, hari Senin dia balik hari Kamis. Kalau hari Selasa dia balik hari Jumat. Kalau hari Rabu dia balik pada hari Sabtu. Jadi ada 6 hari kegiatan hemodialisa yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren. Kemudian juga ya kadang-kadang menimbulkan gangguan emosional pada pasien. Jadi tidak mudah, kadang-kadang emosinya labil karena memang semua dibatasi, terutama pada makanan-makanan yang banyak mengandung kalium. Kemudian seperti buah-buahan, pisang, dan dia juga tidak dibenarkan minum terlalu banyak. Jadi keadaan hidup orang yang memerlukan tindakan hemodialisis ini penuh dengan problematik, saya pikir. Oleh karenanya sangat dituntut kepada pasien, keluarga, untuk memberikan support kepada orang-orang atau keluarga yang memang harus cuci darah. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, di mana biasa mendapatkan kalian? Kalau dulu itu memang kita harus pergi ke rumah-rumah sakit besar, apakah di Medan, di Adam Malik, di Pirngadi. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman dan juga kasus yang meningkat dan juga perhatian pemerintah untuk mencukupi sarana pelayanan kesehatan, maka sekarang rumah sakit di Aceh yang ada 23 kabupaten kota, ini hampir setengahnya sudah menyediakan fasilitas hemodialisa ini. Untuk kita di Rumah Sakit Biren, ini ada 9
bed atau 9 alat mesin hemodialisa, sehingga kalau seseorang satu mesin bisa melakukan hemodialisa 5 jam, berarti satu hari dapat 2 orang untuk satu alat. Jadi satu hari bisa dilakukan, kalau 9 mesin bisa 18 orang tiap hari bisa lakukan hemodialisa ini. Kemudian di Rumah Sakit Arun juga ada 10 kalau saya tidak salah, di Rumah Sakit Cumutia ada juga sekitar 20. Dan semua alat-alat ini digunakan adalah semata-mata bahwa banyak kasus-kasus yang memerlukan penanganan di berbagai aspek penyakit. Kegiatan pelayanan ini sangat ditunjang bahwa banyak dokter-dokter kita, terutama penyakit dalam, yang mengambil spesialis konsultan di bidang konsultan ginjal dan hipertensi. Jadi kita di Luk Sumawi ada, di Banda Aceh juga ada beberapa orang. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sedikit kepada kita semua, berapa biasanya biaya yang dibutuhkan. Berapa biaya yang dibutuhkan pada orang-orang yang melakukan tindakan hemodialisa ini. Pertama tadi saya sampaikan bahwa pertama dibutuhkan biaya untuk pemasangan simino. Jadi saya bilang tadi untuk menyambung arteri dengan vena, ini harus ke Banda Aceh sekitar 3,3 juta lebih kurang. Kemudian yang kedua, biaya untuk tindakan hemodialisa. Jadi per kali hemodialisa itu biaya di rumah sakit kita Rp800.000. Jadi Rp800.000. Jadi kalau 1 minggu 2 kali, maka butuh biaya 1,6 juta. Besar biayanya. Jadi kalau 1 minggu dia membutuhkan 1,6 juta, jadi 1 bulan harus mengeluarkan uang Rp6.400.000. Besar biayanya. Kalau gaji orang yang golongan 4D pun belum sampai seperti itu. Jadi kalau orang mengalami cuci darah dengan biaya seperti itu bisa jatuh miskin. Makanya program pemerintah juga bahwa pada orang-orang yang memang dengan penyakitnya mengeluarkan biaya yang besar, itu kadang-kadang juga bisa mendapatkan kartu BPJS Kesehatan. Jadi kalau 1 tahun 12 bulan, jadi butuh biaya sekitar Rp76.800.000. Jadi kalau ditambah simino tadi, butuh biaya Rp80.080.000 per tahun. Jadi sangat besar biayanya untuk dilakukan hemodialisa ini. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa pemerintah melalui program BPJS untuk tindakan hemodialisa ini dimasukkan dalam program inasi bisnis, artinya klaim biayanya melalui BPJS Kesehatan. Dan perlu kita pahami bahwa semua pelayanan di rumah sakit tidak gratis. Jadi kalau Bapak Andri bilang gratis, tidak gratis. Karena semuanya dibiayai. Bedanya hanya saja kita tidak mengeluarkan biaya pada yang mendapat kartu BPJS. Kalau yang tidak mendapat kartu BPJS, kalau perusahaan dibayar oleh perusahaan, ada juga yang dibayar sendiri atau premia mandiri, dibayar sendiri. Jadi tidak ada yang gratis. Jadi oleh karena itu wajar kalau memang masyarakat kadang-kadang memerlukan pelayanan yang lebih bagus dari semua unit pelayanan kesehatan. Dan kami merasa bahwa pelayanan kesehatan kalau ditanya puas atau tidak, tentu ini jawabannya akan berbeda-beda. Ada orang menyatakan puas, ada yang tidak. Dan satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan kepada kami bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ini sangat tinggi. Oleh karenanya, ya, kepada kita petugas kesehatan ya terus bekerja, memberikan pelayanan maksimal sehingga tingkat kepuasan masyarakat juga semakin puas. Sedikit lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya risiko penyakit ginjal? Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan berolahraga. Jadi ini juga tidak mudah. Olahraga yang diharapkan olahraga yang teratur tiap hari. Jadi tidak 1 minggu sekali, tapi dia harus rutin dan teratur. Kemudian yang kedua, harus dikontrol kadar gula darah. Yang saya sampaikan tadi, gula darahnya harus berada di bawah 200, jadi harus minum obat. Karena penyakit diabetes ini, dia tidak sembuh, hanya sifatnya terkontrol. Jadi kalau ada orang bilang,
Lun kapulih penyakit diabetes, itu pernyataan yang salah. Yang hanya ada terkontrol. Kontrolnya adalah dengan diet, dengan olahraga, dan juga dengan minum obat atau dengan suntik insulin. Jadi orang sekarang insulinnya sudah diciptakan demikian mudah dan memang diciptakan agar pasien itu sendiri bisa melakukan penyuntikan sendiri karena memang repot. Karena ada obat yang Novorapid yang itu yang menggunakan 3 hari dalam 3 kali sehari, ditambah lagi dengan malam sekali jam 10. Jadi kalau bukan sendiri sangat repot untuk menyuruh atau meminta bantu orang lain. Karena 10 menit sebelum makan suntik, sebelum makan suntik, sebelum makan, kecuali pada malam hari yang itu untuk mengontrol gula darah puasa malam hari. Tetapi yang lainnya itu semua untuk mengontrol gula darah setelah kita makan. Kemudian yang ketiga, perlu kita kontrol terus tekanan darah. Jadi orang dengan tekanan darah lebih 140 juga harus minum obat dengan diet rendah gula dan rendah garam. Jadi harus minum obat terus-menerus sepanjang hidupnya. Kemudian yang keempat, pada ibu-ibu yang yang hamil juga harus kontrol kehamilan dengan teratur. Karena sangat mungkin ibu hamil dengan hipertensi dan ini juga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Kemudian bisa juga orang-orang yang ibu-ibu yang mengalami perdarahan setelah melahirkan. Kemudian yang kelima, harus minum air putih, harus banyak, 8 gelas per hari. Kalau enggak, maka asupan cairan akan berkurang dan ini akan berpengaruh juga pada kerja ginjal itu sendiri. Kemudian yang keenam, jangan merokok. Ini jangan merokok, kita dulu ada tempel di situ. Ya, tapi jangan merokok ini kadang-kadang hanya di mulut, tetapi kegiatan merokok ini terus bergerak, terus berjalan. Sehingga memang bagi negara juga banyak pajaknya, bagi orang jualan juga banyak untungnya. Karena pasar untuk Indonesia orang merokok ini terus meningkat. Saya pikir orang Yahudi untuk melihat Indonesia perokok mungkin menyonahino mungkin mandu ibawa Aceh, terutama urubohji di balet saya diberikan makanan karena pasar rokok sangat bagus terutama di Aceh. Kemudian yang selanjutnya, makanan juga harus dikurangi garam dan gula-gula. Kemudian jangan berlebihan mengkonsumsi obat-obatan tanpa anjuran dokter. Kemudian kita periksa ginjal secara rutin. Tengku-tengku hadirin hadirat yang berbahagia, karena ginjalnya merupakan salah satu persoalan juga yang penting bagi tubuh, maka dunia juga sudah membuat satu hari untuk bisa memperingati Hari Ginjal Sedunia yang insyaAllah BIRN akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018 dengan tema Ginjal dan Kesehatan Wanita. Mudah-mudahan dengan Hari Ginjal Sedunianya bisa mengingatkan kembali bagaimana pentingnya menjaga ginjal dalam tubuh kita sehari-hari. Saya pikir ini saja, mungkin sudah sangat lama, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.